Arab Saudi sekarang berubah secara radikal. Sesudah Muhammad bin Salman, putra mahkota dari Raja Salman berkuasa di tahun 2017, ia merombak banyak hal yang selama ini haram di Arab Saudi. Mungkin MBS, panggilan dari Muhammad bin Salman, sudah tidak lagi berharap dari minyak yang biasanya sebagai sumber pendapatan utama negara. Tetapi dia sekarang sudah mengandalkan pariwisata. Dan pariwisata berarti keterbukaan. Maka mulailah perubahan besar-besaran di Arab Saudi. Wanita yang dulu bahkan tidak boleh menyetir mobil, sekarang sudah dipersilakan membawa mobilnya sendiri. Selain itu mengurangi beban negara yang harus menyediakan supir untuk wanita, pemandangan wanita menyetir mobil tentu akan membuat turis menjadi familiar sama seperti di negaranya sendiri. Saudi sendiri di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman memang ingin melepaskan ketergantungan mereka terhadap minyak bumi yang harganya anjlok terus. Apalagi teknologi pelan-pelan sudah beralih ke listrik. Dan dari sisi pariwisata, mereka berharap angka produk domestik brutonya atau PDB ada di angka 10% di tahun 2030. Supaya bisa mencapai itu, mereka membangun resort besar-besaran dan mewah di kawasan Laut Merah. Saudi Arabia tidak ingin ketinggalan dari negara tetangganya seperti Qatar yang sudah lebih duluan mencanangkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Tetapi apa yang dilakukan Muhammad bin Salman ini bukan tanpa tantangan keras. Selama puluhan tahun, Arab Saudi menjalankan pemerintahan dengan model agama yang kolot. Dan mereka selama ini juga bergantung pada ulama-ulama mereka yang sangat kaku dan keras. Meski kejahatan atas nama ulama juga marak terjadi di sana. Orang-orang yang selama ini menikmati situasi kakunya Arab Saudi memprotes apa yang dilakukan Muhammad bin Salman dengan membuka negaranya. Mereka menganggap apa yang dilakukan MBS adalah sebuah kejahatan dan dosa besar karena melanggar perintah Tuhan. Muhammad bin Salman pun bereaksi. Dia menangkapi banyak jurnalis, akademisi, anggota kerajaan, bahkan ulama-ulama yang dia anggap radikal karena tidak sejalan dengan pemerintahannya. Mereka dipenjarakan sebagai sebuah pesan bahwa Arab Saudi tidak akan lagi menjadi negara agama, tetapi pelan-pelan menjadi negara sekuler dengan memisahkan agama dan pemerintahan dalam ruang yang berbeda. Baru-baru ini di Saudi heboh tentang berita penangkapan Sheikh Abdullah Basfar, seorang profesor di Departemen Syariah and Islamic Studies di King Abdul Aziz University di Jeddah. Penangkapan Sheikh Abdullah Basfar ini adalah lanjutan sesudah sebelumnya Muhammad bin Salman menangkap Sheikh Saud Al-Funaizan, juga seorang profesor dan ulama di sana. Banyak yang protes atas tindakan Muhammad bin Salman ini, terutama dari kalangan Puritan. Tetapi yang memuji juga banyak karena menganggap Muhammad bin Salman sedang bersih-bersih ulama radikal di negaranya. Apa yang dilakukan Muhammad bin Salman di negaranya ini jadi mengingatkan saya pada Rizik Syihab yang kabur dari Indonesia ke Saudi tahun 2017 lalu. Karena diduga sebagai pelaku pornografi dengan chat-chat seks yang beredar di dunia maya. Hey, bagaimana kabar Rizik Syihab sekarang? Tetap amankah dia atau sudah ada di dalam tahanan? Rizik Syihab yang selama ini dikenal juga sebagai salah satu ulama radikal di Indonesia. Dia bukan hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras yang kadang cenderung kotor terhadap pemerintah Indonesia, terutama di masa Jokowi berkuasa. Rizik Syihab juga yang diduga mengorganisir demo besar tahun 2016 dan 2017 yang berpotensi membuat keadaan rusuh. Situasi Rizik Syihab di Saudi tentu terancam dengan perubahan revolusioner di Arab Saudi. Rizik dikenal sebagai seseorang yang mendukung berdirinya negara agama di Indonesia. Dan ini tentu menjadi ancaman tersendiri di Saudi di mana mereka ingin mengubah diri menjadi negara sekuler. Rizik bisa saja ditangkap dan ditahan atau dikembalikan ke pemerintah Indonesia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di sini. Sebenarnya
Sejak Muhammad bin Salman berkuasa, masalah Rizik Syihab sudah pernah menjadi pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Bahkan Rizik tahun 2018 lalu pernah diperiksa karena di rumah kosnya yang sepetak ada bendera hitam berlafaz Tauhid yang di Arab Saudi sudah dilarang karena itu dianggap simbol dari pemberontak. Jokowi juga kalau dia mau bisa saja meminta pemerintah Arab Saudi untuk menangkap Rizik Syihab. Apa yang susah buat dia? Tinggal angkat telepon atau perintahkan menteri luar negerinya untuk dialog dengan pemerintah Saudi menangkap Rizik Syihab. Tapi ternyata tidak. Jokowi tipe orang yang memaafkan meski orang yang sama pernah ingin melakukan kudeta kepada dia. Sampai sekarang Rizik aman-aman saja di Saudi karena perlindungan dari pemerintah Indonesia. Kalau nggak ada perlindungan bisa habis dia di sana. Ditangkap sama seperti ulama-ulama radikal lainnya. Situasi yang genting di Arab Saudi ini mungkin yang menjadi motivasi dari banyaknya spanduk-spanduk dengan wajah Rizik di mana-mana. Bahkan ada juga spanduk yang bergambar wajah Rizik dengan gaya unyu-unyu mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Tumben Beb, biasanya dengar kata Indonesia langsung meradang. Mungkin yang diharapkan dengan banyaknya spanduk berwajah Rizik di mana-mana ini adalah bagian dari strategi kibarkan bendera putih dan meminta pemerintah Indonesia untuk memperhatikan nasib imam kebesaran di sana. Cuman karena gengsi meminta, akhirnya pasang baliho di mana-mana supaya Jokowi sedikit melirik saja. Tapi kayaknya Jokowi cuek tralala. Kasihan emang nasib Rizik Syihab, pelari terlama yang mewakili Indonesia. Pada saat kampanye Pilpres, dia pernah mendapat janji dari Prabowo akan dipulangkan dengan pesawat pribadi jika Prabowo menang. Sayangnya Prabowo kalah dan sekarang sedang menikmati posisi nyaman sebagai Menhan. Sedangkan Rizik, dia adalah singa gurun yang terlupakan. Mungkin kelak suatu saat anak cucu kita akan mengenal nama Rizik Syihab dalam buku-buku pelajaran sejarah. Dan mereka dipaksa gurunya untuk menghafal dengan pertanyaan, kapan tanggal Rizik Syihab kabur ke luar negara? Sungguh, gua lupa. Seruput kopinya. Markilang, mari kita ajak Rizik pulang. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.